Nggak lepai. Oh. Halo dan sanak-saudara, kembali lagi bersama saya Dedet di Cap Cip Cup. Ya, Cap Cip Cup adalah salah satu program yang ada di YouTube-nya Kuliner Minang. Cap Cip Cup tidak hanya di Kuliner Minang itu tidak hanya membahas kuliner tentang Minang saja atau yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita juga membahas kuliner-kuliner Nusantara yang berada di Sumatera Barat. Nah, contohnya saat ini kita berada di Simpang Tigo di di Gantiang. Nah, di Skoko ada salah satu kuliner tradisional, itu tradisionalnya Jawa ya mungkin, dan harusnya enggak sih seluruh daerah ada jamu nggak sih. Nah itu tuh awak Nio review atau ingin tahu sih tentang apa kelebihan abang-abang yang menggali jamu di Siko, karena unik kesana awak menceli di Siko, abang-abang langsung meracik jamunya yang awak pesan gitu. Misalkan awak ada keluhan apa, awak sampein ke abang tuh, mereka langsung nyoraciknya. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita langsung kesana aja yuk. Oke sana, jadi kini kita lah sama bang apa bang? Bang Naufal, Bang. Bang Dedet bang. Dari Info Sumber izin bang, kami meliput ke dia bang. Siap. Bang Noval ya, Bang Noval mungkin abang salah satu ownernya tuh bang. Masih keluarga sih, Bang. Oh masih keluarga ya, masih hitungannya masih owner lah ya. Bang, ingin tanya bang tentang mungkin latar belakang abang, kok abang ingin membuka Ade Jamuku di Padang. Awalnya buka di Jakarta sih, Bang. Dari tahun 2008 balik. Jakarta di mana tuh? Ya, Kebayoran Lama, Bang. Di Kebayoran Lama. Namanya sama kok apa namanya abang kok? Namanya ada sih, cuma ada jamu racikan. Oh, jamu racikan. Berarti kalau di Kebayoran Lama orang mencarinya jamu racikan gitu selnya. Iya, Bang. Oke. Sip. Itu bang, perjalanannya. Ada tuh pengen lo buka di Padang, Bang. Awal bukanya pas tahu Siap Rayo Batang. Siap Rayo tahun kok berarti? Berarti baru bana lah ya, Bang. Oke. Jadi dicari situasi di Padang nggak ada jamu kayak gitu, Bang. Jadi sudah lah. Di Jakarta kan lah umum. Di Jakarta banyak yang kayak gitu ya? Banyak, Bang. Insya Allah lah 8 balik cabangnya, Bang. Cabang abang saya kok? Ya. 8 balik cabang abang saya? Bukan orang lain? Emang Icik. Banyak. Dalam satu owner ya. Berarti si Koko lah 9 balik lah jatuh Jiko? 9 balik Jiko, Bang. Wih, luar biasa. Berarti Jakarta itu memang lah tersebar loh ya, seluruh Jakarta ya? Iya. Atau ada di daerah lain selain Jakarta? Di Malang sih, Bang, kebuka-buka rencananya. Oh, rencana kebuka di Malang. Rencana buka. Jadi di Padang pengennya buka kadang-kadang lo, Bang. Buka cabang banyak lo. Iya. Oke. Pengen buka sih di Marapalam selanjutnya. Oke. Di Alai, di Lolong. Itu dalam 2 bulan kok lah, Bang. Oke. Kok dibanding Jakarta, Bang? Menurut abang di Padang, respon masyarakat Padang dengan adanya jamu racikan, Bang? Alhamdulillah responnya elo ya, Bang. Makasihnya orang banyak takajui ke apa maksudnya baru. Ya, karena salah satu hal unik baru loh yang dicari di Kota Padang. Iya, betul. Nah, untuk apa sendiri Bang, kok Bang bisa meraciknya kok dari Baraja dulu kah atau sistemnya dulu? Sistemnya yuk Baraja dulu, Bang, di training selama beberapa bulan. Jadi selama di situ tuh bisa menguasai komunikasi sama pelanggan. Oke. Sama juga untuk meraciknya. Itu sistem-sistem yang lainnya, Bang. Oh, berarti inti utama itu memang komunikasi aja pelanggan. Itu apa keluhan pelanggan? Iya, betul. Misalkan nyesabuin saya, misalkan dari list banyak penyakit kok ada deknya 5 penyakit gitu, Bang. Bang. Jadi jamu kok keunggulannya bisa di mix dalam beberapa cek jamu, Bang. Nah, kalau untuk harga Bang, sama saya atau dari harga cek jamu itu? Sama sih, Bang, 15.000. Kecuali itu yang jamu kuat pria ya tuh. Oh, kan. Untuk yang keluarga kan. Yang mau jamu kuat bisa lebih lama. Itu 25.000 saja. Iya. Oke. Nah, kalau untuk jam buka Bang dari jam berapa sampai jam berapa buka? Bukanya dari jam sampai sore. Kami dari jam sampai sore sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam. Oke. Bisa lo lah nongkrong sebenarnya, Bang. Iya, bisa nongkrong, Bang. Oke. Sip. Iko lokasi tapenya di mana, Bang? Simpang Tigo Gantiang apa? Simpang Tigo Gantiang dekat Masjid Raya Gantiang. Dekat Masjid Raya Gantiang. Oke. Nah, Bang, yang paling selama buka di Padang, yang paling banyak di pasar orang tuh rata-rata penyakitnya apa? Paling banyak sih pegalinu sih, Bang, capek-capek. Karena orang pulang-pulang ke Rajo, pasti singgah di situ kan. Pegalinu sih, sama si awak kayaknya kemasan pegalinu. Bang, itu kan awak cari kan, dalam pikiran awak tuh pertama kali kok pahit gitu. Atau ada yang manisnya loh, Bang. Kalau kayak jamu gendong kan ada tuh yang manisnya, Iya, salale biasa gitu. Ada sih, Bang. Ada yang mandinya. Macam semacam mandinya. Itu ada campuran jenis
jeruk nipisnya di dalam tuh bang. Oh, berarti nak pahitnya saya. Ya, untuk Karena menetralisir pahit sih. awak macam lihat saya kan duluan lah rasa pahit saya Ya. timbul gitu ah. Ini kan di herbal sadanya Iya 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 iya. sip, sip. Berarti ada bara macam kok bang jenis herbal-herbalan bang. Macam Jenis bang, atau jenis bahannya. penyakitnya lah dulu. Ada bara bisa bara Penyakitnya sebenarnya itu 70 macam bang. atau 70 lebih. macam. Iya. Oke. Kalau jenis Jadi bahannya? yang tak ada di menu bisa disabui. Oh, bisa disabuin saya. Kalau jenis bahannya ada bara bang? Jenis Akan bahan banyak sih bang, ada temulawak, jahe, kunyit, kunyit putih, itu ada batang foto wali juga bang, oh akar alang-alang dan lain-lain. Banyak ya. Oke, saya bilang tak bang. Kayaknya awaknya pasal awak ada pegalinu, kolesterol. Ya, Aduh tuh. bisa di mix tuh bang. Di mix dalam Iya. saya ya. Sip. Awak pesan tuh bang, Pak. Tunggu bang. Jadi, Masih banyak bang. Iya bang, sama-sama bang. Ya, saya cobain ya. Oke sana. Jadi kok menu yang awak pesan lah tipu. Iko ada menu tadi keluhan awak tu tadi kolesterol sama pegalinu gitu. Nah, awak ni minta supaya kolesterol awak bisa turun dan pegalinu. Nah, kau ada penetralisirnya kata abang tu. Jadi kalau kau memang tapai, nah minum kau cepet. Jadi kau penetralisirnya. Dua-dua. Mana tak dulu deh. Jadi kau dari tampilan saya sana, dari tampilannya saya, yang nampak itu pakai bana gua kalau sana cari aku pakai bana. Tuh aduk-adukannya dia dia serai. Oke mantap. Tuh ada apa ya? Tak tahu dah pokok. Beli mani itu aku tak tahu dah. Alah namu. Nah itulah intinya. Dan memang pakai bana gua. Mande. Masih angin. Soalnya cocok untuk suasana Kota Padang kini kok yang hari Kota Padang tuh pagi tadi tuh hujan sampai siang dan kini kok masih salju lah gitu. Angin benar hari Kota Padang lah. Walaupun biasa-biasanya angin. Cuma lamanya jamu kok kayaknya minumnya malam lah. Nah, wah coba deh. Kayaknya pahit dan wah harus menyediakan itu ah. Kita coba ya habis. Nggak lah pahit. Oh. Nggak pahit doh. Ada pahit doh, Wel. Serius. Nggak sepai yang di bayangan. Memangnya pakai kan, nampak pakai ya kan. Tapi nggak sepai yang di bayangan doh. Biasa bang kalau minum jamu mbak-mbak gendong mah pahit itu. Pasti langsung minum pemanihnya gitu. Tapi kok nggak sepai yang di bayangan doh. Serius. Ya rasanya jahe gitu-gitu aja. Cuma nggak pahit doh gitu. Angin yo agak apa ya? Agak diskoko agak angin rasanya. Itu di lidah wah ada rasa-rasa agak aneh gitu, pada atau enggak pandai menjalinnya doh. Jadi kalau sana punya keluhan apapun penyakitnya bisa datang sih ke abang oh. Mereka diracikan tuh sana. Ngek. Masalahnya ngek. Kalau coba yang manisnya deh. Atau abang tuh manis nak tahu ada. Pokok penetralisirnya. Oh, ya. Enak. Ini enak nih. Nyo, manisnya seketek. Terus ada rasa perasan jeruk lemon ya. Lama. Kok lama? Kayaknya bisa aku habisan. Iko gak bayang habisan yang cek kak. Enak. Kok lama panas sumpah. Bisa masa Niko saya. Masa Niko ini lebih lihat loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, awak sih sebenarnya bukannya baba ya. Sebenarnya awak lebih setuju penyakit itu diubian dengan cara-cara herbal Mario gitu. Karena awak yakin setiap penyakit pasti ada ubi ya, dan Allah tuh menurunkan sesuatu yang di bumi itu pasti tidak sia-sia. Masih angin sana jadi adu setel deh. Mohon maaf lo kalau suara agak dua karena awak memang di pinggir jalan anak kak, jamu kak. Jadi nak nyangkut ada ternyata lah sebanyak itu cabang 8 balik di Jakarta salah 8 balik itu di Padang 9 balik kan dibuka lo cele di Padang di Malang kan dibuka lo luar biasa gitu. Tapi memang sih banyak juga orang ngecen orang awak kok banyak jadi tukang jamu di Jakarta gitu di Jawa gitu. Aneh nak? Aneh kan? Orang Minang jadi tukang jamu kalau jadi tukang nasi
Padang oke lah gitu. Tapi memang yang terkenal tuh jamu Minang di Jawa tuh gitu. Padahal kok jamu Jawa atau jamu Minang sih. Mungkin sana-sana bisa tulis di kolom komen. Kok hitungannya jamu masih gitu. Nah, kok wah isiannya penasaran cek lah, ingin tahu kabang. Wah tanya ke belakang deh. Bang, yang ikut apa namanya bang? Sampayang bang. Oh sampayang. Oh sampayang. Patilah ianya tadi ada warna-warna pink. Oh, ayah sampayang kan memang warna pink. Nah, konyol. Oh, ini sampayang. Nah, kalau biasanya kalau di kedai-kedai Minang tuh ada tuh yang ala jual di rentengan ayah sampayang. Minum bang. Nah itu di kedai-kedai Minang tuh ada yang jual ayah sampayang. Biasanya kalau sana menyeduh di rumah tuh ayahnya warna merah gitu. Tuh ada biji-biji selasihnya gitu. Nah, kok ala include ke sana. Ya, coba minum lihat. Memang sih kalau diminum langsung banyak tuh terasanya pahitnya lah ya. Tapi seketik-seketik ada terasa doh. Tapi diminum langsung. Panuh bos. Cocok saya boleh kau nak boleh nambah lah. Boleh nambah lagi. Tapi kok lama bana, lama itu lama bana pak. Serius. Memang sih kayaknya respon masyarakat di Padang kok bagus untuk Iko. Baik kak. Kau mencari lihat lo kau aja lihat baik. Serius makin di bawahnya makin baik karena mungkin berkumpul di bawah ya. Habis. Ayo lama ya habis. Nah tuh, kok minuman sehat tuh sana. Itu adik-adik yang biasa nongkrong di coffee shop, dan sekali nongkrong di situ, dan kopi sih. Oh apa lalu lo mah? Kalau lo enggak saya pacar. Kadang enggak orang main cek. Kalau kenapa orang takut pak, apa polisi? Nah itu yang biasa nongkrong di coffee shop. Nah yang lain coffee shopnya dari sekali tubuh aku perlu di detox, jadi detox ada. Perlunya masuk yang sehat-sehat modeko gitu. Ya kopi sehat sekali seminggu. Nah cocok lo kopi pun yang sehat kopi pahit kan, bukan kopi yang manis. Makanya kopi yang pahit, yang lama, yang sehatnya itu. Minum-minum yang lama manis itu rata-rata nah ada sehatnya. Itu sana perlu. Mungkin untuk sana-sana yang penasaran lokasinya di Simpang Tigo ganti yang mana pas di belakang awak kau ada Masjid Raya, ke situ arah ke Ranah, SPBU Ranah. Itu arah ke Teluk Bayu. Pas di pertigaan di mana. Mungkin sekian dulu review kita soal jamu raciko yang punya banyak cabang di Jakarta dan akhirnya buka di Kota Padang. Mungkin sekian dulu dari kami. Baju wak yang bapak pakai kok, Korta keren kan. Nah itu kalau sana-sana yang memesan baju bisa langsung pesan saja ke Korta. Cek Instagramnya korta.id. Oke, terima kasih untuk sana yang lama nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe seluruh YouTube Info Sumbar dan YouTube Kuliner Minang. Dan jangan lupa juga di like posting-postingan kami di Instagram, di TikTok, disebarkan juga sejauh-jauh mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Kalau sana ada rekomendasi baru tempat makan, tempat minum, atau tempat yang unik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya Dedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana